selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu, Saudara sekalian. Mari kita menyiapkan hati kita sebelum kita memulai ibadah pada hari ini dengan saat teduh. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Puji Tuhan, kembali kita ada di bait Tuhan. Dan seperti yang kita yakini bahwa setiap perjumpaan kita dengan Tuhan mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Mari beri salam kiri dan kanan. Selamat hari Minggu, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Dengarkanlah firman Tuhan.
Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan kita dengan seluruh kepenuhannya. Turunlah atas kita semua dan terimalah kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Semua siap untuk datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini, amin. Sama-sama kita mau bawa persembahan kita. Kita mau bawa rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau kasih yang terbaik buat Dia pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Sebab tiada kasih seperti kasih-Mu Tuhan. Hati kami sungguh bersyukur Tuhan. Kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Tiada lagi kasih seperti ini. Engkau yang sanggup mengubahkan, mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih.
katakan, Ku kagumi ini seruan hati kami Tuhan. dalam hati, Betapa kami mengagumi Engkau atas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, Sungguh tiada dua kasih-Mu Tuhan. tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, Dengan imanmu katakan, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. katakan kasih-Mu. Tiada duanya kasih-Mu Tuhan, tiada duanya. Tiada duanya, tiada duanya kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus atas kasih-Mu yang selamatkan hidupku, yang panjangkan hidupku. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu bagiku, atas cinta-Mu yang selalu mengalir di hidupku. Kami sembah Kau Yesus, kami sembah Kau Allahku, sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Yang terbaik, yang termulia bagiku, hanya bagimu. Kami mau sembah Kau Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, sebab kami tahu hanya Kau Allah yang layak Tuhan. Kami mau beri yang terbaik buat Engkau Yesus. Kami persembahkan yang terbaik buat Engkau Yesus. Kami bersyukur buat kasih dan setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang sungguh ajaib bagi setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu ada dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih tangan-Mu selalu ada buat kami Tuhan. Terima kasih buat mata-Mu yang selalu memandang pada kami Tuhan. Naikkan syukur-Mu, naikkan sembah-Mu yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang sungguh teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami datang dengan segenap hati kami. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Bukan cuma karena berkat-Mu Tuhan. Bukan cuma karena pertolongan-Mu ya Bapa. Tapi karena kami sadar Tuhan, bahwa hanya Engkau Allah yang layak Tuhan. Engkau adalah pencipta langit dan bumi ya Bapa. Engkau adalah pemilik kehidupan kami Yesus. Biar segala puji, hormat dan kuasa hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give
because of who you are. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita, yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau, karena kami tahu betul ya Bapa, Engkau Allah yang layak, satu-satunya yang layak ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan satu kerinduan hati kami ya Tuhan, kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Allah bertahta atas setiap puji-pujian kami. Dan biarlah setiap pujian kami menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Semua yang siap sama-sama kita mau katakan amin. Sekali lagi kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan kita adalah Raja di atas segala raja, amin. Yang percaya sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Dalamnya samudra dan di dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, pemerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, Engkau Allah diagungkan atas segala ya Tuhan. karena Engkaulah Raja segala raja. Segala raja. Puji nama Tuhan. Hanya Engkau Raja yang layak atas sembah kami Tuhan. Sama-sama kita katakan Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu Tuhan. dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi Cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus Kau tuntun hidupku. sama-sama mohonkan buat Tuhan. Kemuliaan-Mu ya Bapa, pemerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu diagungkan Tuhan. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala raja. Segala raja. Hanya Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Siapa yang percaya Tuhan adalah Raja di atas segala raja? Amin. Yang percaya sama-sama katakan. Kau Raja, Kau Raja. atas segalanya. Hanya Kau. Engkau Raja, atas segalanya. Kemuliaan-Mu ya Bapa, pemerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala raja. Kemuliaan-Mu ya Bapa, pemerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala raja. Katakan karena Engkaulah. Karena Engkaulah Raja segala raja. Karena Engkaulah. Karena Engkaulah Raja segala raja. Segala raja. Puji nama Tuhan, beri tepuk tangan buat Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Yang percaya katakan yes.
Haleluya. Kita mau terus nyanyikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikanmu Bapa di hidupku. Oh, mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Sama-sama lambaikan tanganmu. Nyanyikan kebaikanmu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir hidupku. Percaya kebaikanmu selalu mengalir buat hidup kami. Sama-sama kata-katakan. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikanmu Bapa di hidupku. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima, Sungguh tak tergantikan kasih-Mu Tuhan. tergantikan. Dengan segenap hatimu katakan. Tak tergantikan. Ku nyanyikan kebaikanmu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir hidupku. Kau sungguh baik dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Yang percaya sama-sama kita mau katakan Engkau baik. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Ku nyanyikan kebaikanmu sangat baik, yang tak lekang oleh waktu. Sama-sama tepuk tangan di atas kepalamu. Haleluya. Yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikanmu. Kami mau selalu nyanyikan kebaikanmu Tuhan. Lekang oleh waktu, yang selalu mengalir Terima kasih Tuhan. dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikanmu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir hidupku. Puji nama Tuhan. Beri sorak-sorai sekali lagi yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Jemaat Tuhan boleh duduk kembali. Sama-sama kita mau siapkan hati kita melalui penyembahan kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan bahwa anugerah-Mu Tuhan sungguhlah cukup buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar.
bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan yang selalu mempesona hati kami. Terima kasih Yesus. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, untuk anugerah-Mu yang cukup, kematian-Mu di kayu salib, anugerah yang cukup yang menyelamatkan kami. Kami bersyukur karena Engkau baik, Engkau telah memanggil kami, Engkau telah memilih kami, dan kami mau kagum dan terpesona dengan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar, yang ajaib. Dan kami mau bersuka cita karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Syukur kepadamu, syukur kepadamu. Siapkan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Lawatlah setiap hati kami. Buatlah sesuatu yang baru, yang memperbarui kami, yang sungguh-sungguh menghasilkan kebangunan rohani. Setiap kali kami membaca firman-Mu, bersekutu dengan orang-orang yang telah ditebus dan mendalami firman-Mu. Sehingga kami datang tidak lagi kami seperti pulangnya, kami pulang membawa berkat-berkat yang melimpah dari Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, biarlah Roh Kudus menyertainya. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Bulan ini kita memasuki ulang tahun gereja kita ya. Ke-71 ya. Ini kemurahan Tuhan luar biasa. 71 tahun gereja kita ini. Maka tema sepanjang bulan ini adalah dari kemurahan kepada kemurahan ya. From mercy to mercy. Dari kemurahan Allah kepada kemurahan-kemurahan yang semakin besar. Kemurahan-kemurahan membentuk lingkaran-lingkaran, membentuk gelombang-gelombang kemurahan yang lebih luas lagi. Judul khotbah pada ibadah yang kedua ini adalah sama seperti ibadah yang pertama adalah tempayan dan buli-buli kemurahan. Mari kita membuka di dalam Kisah 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat 16. Elia dan janda di Sarfat. Akan tetapi sesudah beberapa waktu wadi itu mengering. Sebab hujan tidak turun di negeri itu. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah sekarang ke Sarfat di wilayah Sidon. Dan tinggallah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda di sana untuk memberi engkau makan. Lalu berangkatlah ia ke Sarfat.
Sesampainya di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, ambillah bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, ambillah juga bagiku sepotong roti. Saut perempuan itu, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti sedikit pun padaku kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, lalu aku akan pulang untuk mengolahnya bagiku dan anakku. Kami akan memakannya, lalu kami mati. Tetapi kata Elia kepadanya, jangan takut. Pulanglah, lakukanlah seperti yang kau katakan. Hanya saja buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil dari tepung itu dan bawalah kepadaku. Sesudah itu barulah kau buat bagimu dan anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Perempuan itu pun pergi dan melakukannya seperti yang dikatakan Elia. Perempuan itu dan seisi rumahnya serta Elia mendapat makan hari demi hari. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang disampaikannya dengan perantaraan Nabi Elia. Apa yang menarik kalau kita membaca kisah mengenai Nabi Elia dan janda di Sarfat dengan anak satu. Guru-guru sering menceritakannya dengan antusias. Tepung yang ditaruh di tempayan, dah habis-habis loh. Minyak yang ditaruh di buli-buli, dah habis-habis. Lalu anak-anak sekolah minggu bertanya, berapa lama? Tante, Om, minyak sama tepung itu tidak habis di tempayan dan di buli-buli itu. Alkitab tidak menceritakannya, tapi itu waktu cukup lama. Jadi ini kisah, bukan kisah legenda. Tahu legenda? Legenda itu seperti kalau kita pergi ke rawa pening itu. Cerita yang beredar di sekitar orang-orang di daerah rawa pening itu, dulunya ada kakek-kakek yang nancapkan bambu, lalu bambunya dicabut, airnya keluar terus sampai terbentuklah rawa pening. Ini bukan cerita fiksi. Ini cerita sejarah. Ya, ini fakta yang nyata. Oleh karena itu mengapa ditulis di dalam kitab raja-raja. Kitab raja-raja itu yang menulis adalah sekretaris raja. Orang-orang di kalangan istana yang mendokumentasikan peristiwa-peristiwa seputar raja-raja. Tapi sekretaris-sekretaris itu paham betul bahwa sejarah itu bukannya hanya orang yang besar. Sejarah itu bukannya untuk orang yang kaya. Sejarah itu bukannya orang yang berpangkat tinggi. Tetapi sejarah itu juga yang potret kecil-kecil itu loh. Tuhan juga mau bicara kepada kita sekalian melalui kisah-kisah yang kecil. Maka sejarah itu ditulis dalam bahasa Inggris
history. Berasal dari dua kata, his story, kisahnya, ceritanya, perbuatannya. Bahwa melalui kisah yang kecil-kecil juga Allah bisa berbicara. Allah bisa memakai orang-orang sederhana seperti kita. Allah bisa memberi kita karunia-karunia, talenta-talenta. Sehingga kita bisa melayani bersama. Kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menjadikan berkat dan teladan. Maka kisah janda Sarfat dan Nabi Elia ini terutama berkisah tentang mercy. Tentang kemurahan. Kemurahan Allah yang terjadi. Kemurahan Allah yang diberikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Mengandalkan hidup kepadanya. Dan terus mau berjalan di dalam jalan yang ditunjukkan kepadanya. Kisah ini dimulai ketika sang nabi disuruh pergi ke suatu tempat namanya Sidon. Sidon itu adalah letaknya di North Israel, Israel Utara. Sebuah kota kecil bagian dari Lebanon Selatan. Dan itu kota pelabuhan. Peradabannya pada waktu itu peradaban Fenisia. Dan yang dicatat di dalam sejarah, pada waktu itu Sidon juga mengalami hujan tidak turun selama 3 tahun. Bahkan dicatat 3 dan 6 bulan lamanya. Bukan terjadi di Sidon saja, tetapi terjadi di Israel. Dan Sidon itu tempatnya ratu yang kejem. Ya, namanya Ratu Isabel. Yang punya suami namanya Raja Ahab. Ratu itu bilang sama suaminya, itu ada kebun anggur miliknya Nabot. Miliki, ya. Ambil kebun anggur itu. Kamu kan raja, kamu kan penguasa. Diambillah kebun anggur itu. Dan memang raja-raja yang dicatat di dalam kitab ini hampir keseluruhannya tidak takut sama Tuhan. Maka Tuhan bisa menghentikan kemurahannya. Slide selanjutnya. Next. Nggak bisa di sini. Kemurahan Allah itu bisa berhenti loh. Hujan tidak turun di Israel dan di Sidon. Iya. Berhenti itu langit menurunkan air. Dan itu yang terjadi. Dan itu malapetaka, itu bencana yang besar. Karena Tuhan juga berkuasa untuk menghentikan stop kemurahan. Hati-hati loh, kemurahan itu kalau berhenti seret loh. Saya pernah menjumpai sebuah organisasi pelayanan. Gaji stafnya sama rohaniawannya saja seret. 1 bulan bisa diangsur 2 kali, 3 kali. Saya bilang ada apa ini? Seret sekali. Ya. Ini pemasukan lebih kecil daripada apa yang bisa diterima. Udah datang, kemurahannya di stop. Kemurahan itu bisa di stop
kalau dosa-dosa, kalau pelanggaran-pelanggaran ada. Dan kalau kemurahan itu di stop, wah yang terjadi apa? Yang terjadi sesuatu yang hidup ini hari-hari begitu cepat sekali tapi isinya susah. Isinya penderitaan. Isinya tidak damai sejahtera. Isinya kekhawatiran terus. Isinya ketakutan terus. Seperti yang dialami oleh Mazmur 90. Israel itu mengalami satu persatu rakyatnya mati. Mereka bilang, Tuhan kok mati satu persatu ya Tuhan. Apa yang terjadi? Maka mereka berdoa, Tuhan jangan hentikan kemurahan-Mu. Jangan hentikan belas kasihan-Mu Tuhan. Kalau enggak kami penuh dengan kesukaran, seret hidup kami. Berat ini ekonomi, karirnya begitu, enggak bisa naik lagi. Tahun-tahun berisi keluhan, maka umat Israel berdoa seperti ini, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, teguhkanlah perbuatan tangan kami, perbuatan tangan kami teguhkanlah ya Tuhan. Kemurahan jangan sampai berhenti di dalam hidup kita ya. Kalau berhenti itu berbahaya sekali. Kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan Allah itu berkuasa untuk menyatakan kemurahannya. Dia berkuasa mengirimkan berkat-berkatnya. Dari berkat yang kecil-kecil seperti burung gagak kepada Nabi Elia waktu di Wadi Kerit itu. Burung gagak membawa roti, membawa daging. Wah itu luar biasa sekali. Kita menyaksikan kemurahan Tuhan, kok selalu ya ada kemurahan Tuhan di keluarga kita masing-masing. Di pelayanan yang ada di gereja ini juga. Kemurahan demi kemurahan itu selalu ada. Saya pernah memimpin sebuah sekolah teologi lama sekali. 26 tahun lamanya. 2009 diangkat jadi ketua. 2009 sebelumnya ketua gonta-ganti. Saya pernah mengalami artinya seret. Ya. Ini gaji dosen teologi itu kecil sekali. Dibayarnya 2 kali, 3 kali. Saya atas kemurahan Tuhan 2009 diangkat jadi ketua 4 periode. Mungkin paling lama sampai sekarang ini. Saya cuma berkata, Tuhan ini pelayanan ini milik-Mu ya Tuhan. Biarlah kemurahan-Mu datang. Kemurahan-Mu datang, Kau yang membukakan, tidak tahu caranya bagaimana ya Tuhan. Ada sebuah gedung di kampus itu, dibangun 5 tahun sudah dongkrok. Tidak selesai. Masih tanah, masih tembok-tembok batu bata itu 5 tahun loh. 5 tahun. Jadi sekitar 2005, 2004. Lalu saya 2009 jadi ketua, saya bilang sama pengajar-pengajar, sama mahasiswa-mahasiswa saya. Ayo turun. Setelah ibadah di lantai 3. Kumpul.
bergandengan tangan berdoa. Tuhan membuka jalan ya untuk ini, beriman. Setelah berdoa itu beberapa minggunya, kemudian ada seorang ibu-ibu orang kaya di Semarang yang saya tidak pernah ketemu sama sekali, datang kepada saya. Dia tahu nama saya, Pak Minggus, saya wirawiri di Ungaran ke Salatiga. Ini bangunan kok dongkrok 5 tahun lamanya. Lalu saya bilang, Ibu, gereja-gereja itu membantu, tapi duitnya gereja-gereja itu sedikit. Ini masih butuh lebih daripada 1,5 miliar. Lalu dia bilang kepada saya, mana gambarnya? Lalu dia tunjukkan gambarnya kepada saya. Pak Minggus, tak beresin semua ya. Tak beresin semua ini. Wah, saya bilang, ini kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan, Tuhan itu bisa membukakan kemurahannya kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Dia. Asal kita berani melangkah dengan iman. Ya. Coba melangkah dengan iman. Doakan dulu sungguh-sungguh. Tuhan berkati ini, aku mau nyekolahkan anak ke luar negeri. Keluar kota. Cukup Tuhan, aku sudah siap, tapi aku butuh kemurahan-Mu lebih lanjut. Saya mau bangun ini Tuhan. Saya mau berdoa untuk tanah ini. Supaya jadi bangunan. Supaya kemurahan-Mu boleh dilihat oleh banyak orang. Bahwa tangan Tuhan itu masih bekerja. Melalui begitu banyak cara. Ya. Saya pernah bermimpi. Di 2019. Mimpinya apa? Saya berdiri di atas sungai. Sungainya itu bening sekali. Dan di bawahnya itu batu-batu warnanya kuning semua. Saya serok itu. Saya bilang, ini emas. Emas. Lalu mimpi itu berhenti. Lalu saya bilang, saya tidak bisa tidur malam itu. Pasti akan terjadi ini di pelayanan ini. Pasti akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Betul. Orang memberikan 2 kilo emas. Pak Minggus, 1 kilo emas. Tahun ini ya. Tahun depan 1 kilo emas. Berkati untuk anak-anak yang butuh beasiswa. Untuk apa yang mau dibangun. Untuk menolong orang-orang yang kekurangan dalam dunia pendidikan. Jadi melangkah dengan iman itu perlu sekali dan sangat penting. Kita harus percaya bahwa apa yang kalau kita kerjakan sungguh-sungguh dengan tulus, dengan murni, tidak mencari untuk kepentingan diri sendiri, pasti jadi. Apalagi untuk kemuliaan Tuhan. Maka langkah iman itu penting. Maka Nabi Elia itu tanpa ragu-ragu pergi ke Sidon. Janda itu tanpa ragu-ragu, oke, aku siapkan tepung jadi roti. Ini mungkin roti yang terakhir. Setelah itu saya tidak tahu, mungkin aku dan anakku akan mati. Tapi Tuhan berfirman kepadaku, aku harus menyiapkan roti ini untuk nabi, hamba Tuhan yang datang itu. Disiapkanlah roti dari
yang tersisa dari tempayan itu. Dan minyak dari buli-buli itu. Dan Nabi Elia, janda Sarfat itu melangkah dengan iman. Dan iman itulah, iman yang diperkenan oleh Tuhan, itulah yang membukakan kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan yang luar biasa sekali. Dan mereka melangkah dengan iman. Nabi Elia pergi ke Sidon, beritakan firman Tuhan. Janda Sarfat juga melangkah dengan iman. Pelayanan kita, keluarga kita, masa depan kita, karir kita harus langkai dengan iman. Iman itu bukan meloncat di dalam kegelapan. Iman itu bukan sembrono. Iman itu bukan asal-asalan saja, nekat, itu bukan iman. Iman itu percaya bahwa Tuhan sudah berfirman. Bahwa Dia berjanji akan memberkati. Bahwa pintu-pintu langit akan dibukakannya kepada orang-orang yang tertuju kepadanya. Itulah iman. Iman itu percaya, berserah kepada Tuhan. Aku tidak tahu ini bisa jalan atau tidak Tuhan. Tapi aku mau melangkah dengan iman. Aku mau pindah kota, karir yang baru, aku mau melangkah dengan iman. Dan aku sudah mendoakan ini. Aku sudah berpasrah kepada Tuhan. Maka janda Sarfat itu dia membuat roti yang terakhir. Dia membuat itu. Dia menyatakan kemurahan. Mungkin kemurahan yang terakhir baginya. Ini pemberian yang terakhir. Mau tidak ketemu lagi setelah ini mungkin ya. Karena kekeringan 3 tahun 6 bulan lamanya. Tapi firman Tuhan berkata, buatkan dulu roti itu. Nanti minyak di dalam buli-buli tidak akan habis. Dan tepung dan tempayan itu tidak akan habis. Sampai hujan datang. Sampai hujan datang. Dulu ada seorang mahasiswa yang sakit gagal ginjal. Saya pas melayani di gereja itu di luar Jawa Tengah. Sedang raising fund, mengumpulkan dana untuk beli ginjal di China. Ya, harganya mahal. Very, very expensive. Setelah pelayanan itu saya pulang. Ini alumni ini saya bilang. Saya bilang kepada yang lain. Pada lembaga, bantu ya. Kirim ya. Ikut bantu walaupun jumlah, beri secara tulus. Ikut menolong. Rajin berbuat baik ya. Rajin. Karena sudah saya biasakan. Kalau ada bencana nasional di Indonesia, saya bilang kepada staf-staf, mahasiswa-mahasiswa, dosen-dosen di ibadah seperti ini, kolektif kumpulkan ya untuk bencana nasional. Setiap bencana nasional saya buat seperti itu. Kumpulkan ya, kita dukung. Berapa namanya? Nah ini sama seperti ini. Gagal ginjal, harus dicangkok, enggak punya. Dananya masih kurang.
saya sudah melupakan apa yang dikerjakan oleh tempat pelayanan ini kepada alumni itu. Tapi Bapak Ibu tahu, ini melayani di sebuah gereja yang kecil, TPI, induknya besar sekali. Gereja induknya besar sekali. Gereja induknya itu kemudian, tidak tahu saya tiba-tiba, ya kirim dana terus kepada lembaga pendidikan itu untuk orang-orang miskin, untuk anak-anak pendeta dari keluarga luar pulau yang tidak punya duit untuk sekolah situ. Dan bukan itu saja, tapi banyak hal yang dibukakan dan saya bilang saya tidak pernah seret ketika saya melayani Tuhan. Saya tidak pernah kekurangan ketika saya memimpin lembaga itu. Saya tidak pernah kekurangan. Kemurahan itu dibalas kemurahan. Jangan main-main loh. Orang Yunani mendefinisikan kemurahan itu apa? Kemurahan itu ada di tengah-tengah. Ada orang yang hidupnya boros sekali. Wah, untuk dirinya sendiri boros sekali. Tapi di satu segi lawannya ada orang pelitnya setengah mati. Kemurahan itu ada di tengah-tengah. Dia tidak boros, dia tahu waktunya memberi dan saya bisa. Bahkan saya dalam memberi agak sakit sedikit. Sama seperti seorang janda yang memberikan uangnya. Padahal Yesus berkata ini uang untuk hidupnya hari ini. Tapi dia memberi dengan rasa sakit. Kalau kau sudah belajar memberi dengan rasa sakit, Yesus memuji. Dia tidak boros, dia tidak pelit, dia tengah-tengah. Kemurahan Tuhan, kemurahan Tuhan. Maka tempayan yang berisi tepung itu, terus ada tepung itu. Buli-buli yang berisi minyak itu terus mengalir. Minyak itu dari buli-buli. Itu janda sama anak tidak jadi mati. Siapa bilang orang yang murah hati itu akan kekurangan? Tidak, justru orang yang murah hati, yang hidup di dalam kemurahan Tuhan. Buli-bulinya, tempayannya, Tuhan sediakan terus. Tuhan sediakan, caranya banyak. Bukan soal materi saja. Tetapi damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan. Senang rasanya bisa menolong orang lain. Tanpa pamrih, tanpa mau punya, kembalikan. Tapi kemurahan hati itu selalu dibalas dengan kemurahan hati. Dan Roh Kudus punya caranya sendiri untuk membalaskan itu. Roh Kudus punya caranya sendiri. Dan krisis yang dialami oleh janda dan Nabi Elia itu menjadi berkat. Crisis to blessing. Bersama Tuhan krisis menjadi berkat ya. Krisis itu dalam bahasa Mandarinnya ada dua kata ya. Ada dua karakter. Tapi krisis itu sebenarnya mempunyai dua makna. Satu bahaya. Tapi satu juga peluang. Kesempatan. Kalau janda Sarfat itu pikirnya bahaya terus. Waduh, ini nanti kalau diberikan berarti 1 hari saja ini saya hidup sama anak saya.
Setelah itu tidak tahu apa-apa. Kalau pikirannya bahaya terus ya. Tapi kalau percaya kepada Tuhan, ini adalah opportunity. Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang meminta kita untuk membalas kemurahannya itu melalui apa yang kita berkati, kita punya. Tuhan berkati. Maka krisis itu menjadi berkat. Bahaya dan peluang itu di tangan kemurahan Tuhan menjadi berkat. Ya, krisis kita apapun juga bisa berubah menjadi berkat. Kalau kita melangkah dengan iman, kalau kita percaya kepada kemurahan Tuhan, kalau kita hidup dalam kemurahan, krisis itu menjadi berkat. Jangan biarkan krisis terus jadi krisis di dalam hidup kita. Jangan. Saya enggak mau waktu saya memimpin sebuah lembaga pendidikan, saya bilang, waduh ini kalau saya memimpin, saya terus krisis ini, saya enggak mau, saya bilang. Saya enggak mau. Setiap kali datang di tempat pelayanan, saya berhenti sebentar, saya berdoa, Tuhan, berkati Tuhan, berkati. Saya mau rajin, saya mau bekerja keras. Saya mau buang malas. Saya mau punya banyak sahabat. Tapi saya percaya, bukakan Tuhan. Bukakan, buat buli-buli itu minyaknya ada terus. Tempayan itu tepungnya ada terus. Bukakan Tuhan, bukakan. Lalu berdatangan silih berganti sampai masa COVID-19 saya lewati dengan santai saja. Saya bilang, jalan, kerjakan ini dan itu. Semuanya tersedia. Tempayan, buli-buli kemurahan kita. Biarlah terus membual, berisi. Ikutlah dalam kemurahan Tuhan. Melangkahlah dengan iman, percaya kepadanya. Ya, sanggup untuk membukakan from mercy to mercy, dari kemurahan kepada kemurahan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, amin. Kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya, kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, memuji Engkau. Kemurahan lebih dari hidup. Kemurahan-Mu ya Tuhan, kemurahan lebih dari hidup. Kemurahan lebih dari
Ajari kami Tuhan untuk terus meyakini dan percaya akan kemurahan Tuhan yang lebih dari hidup kami. Amin. Haleluya. Ajari kami Tuhan untuk terus menerus hidup di dalam kemurahan dan kasih Tuhan. Sehingga kami tidak kekurangan apapun Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur hari ini Tuhan memberikan kepada kami pengajaran. Memberikan kepada kami didikan. Memberikan kepada kami kekuatan untuk kami boleh melangkahkan kaki kami Tuhan. Di dalam kemurahan. Dari kemurahan kepada kemurahan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan melalui pengajaran dan pendidikan hari ini kami boleh semakin dikuatkan untuk boleh hidup dalam anugerah Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, kami sungguh sangat bergantung kepada kemurahan dan anugerah-Mu. Kami tidak punya kekuatan untuk melangkahkan kaki kami. Dengan kekuatan kami sendiri kami tidak bisa melakukan apapun. Tetapi kami percaya oleh kemurahan Tuhan saja kami boleh hidup atas anugerah-Mu. Memberkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala yang sudah membagikan pengajaran ini buat kami. Yang sudah membagikan firman Tuhan, memberkati anak-anak-Mu yang hadir hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk melihat Allah lebih dari hari-hari yang lalu. Mampukan kami untuk melihat kemurahan-Mu lebih dari hari-hari yang lalu. Sebab kami sangat membutuhkan itu untuk kami boleh melangkah dengan iman. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan perjamuan kudus dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan acara selanjutnya dalam tangan-Mu. Kami percaya kemurahan-Mu masih ada di tengah-tengah kami. Dan akan terus tinggal di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Tuhan memberkati kami. Haleluya. Amin. Amin. Apakah ada Bapak Ibu sekalian yang belum menerima roti dan anggur? Kalau ada boleh mengangkat tangan, nanti rohaniawan dan majelis akan melayani Bapak Ibu sekalian. Semua sudah mendapatkannya ya. Oh ya. Puji Tuhan. Ketika Yesus dan murid-murid sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya. Lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa. Kita persiapkan diri kita untuk menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah. Saya undang majelis dan rohaniawan untuk maju ke depan. Kita nyanyikan pujian bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Bukankah roti ini melambangkan tubuh Kristus
yang tercapek-capek, yang terluka, yang menderita di kayu salib untuk menebus dosa-dosa dan pelanggaran kita semua. Dan kita diampuni, kita disucikan, kita dilahirkan baru oleh karya Roh Kudus. Dan kita bersyukur kita mewarisi kerajaan surga. Kita menjadi anak-anak Allah sejak kita percaya. Dan kita beroleh kemurahan demi kemurahannya. Lihatlah kepada Kristus yang mati bagi kita. Yang menyelamatkan kita. Yang membaptis kita di dalam kematiannya. Membangkitkan kita semua dan akan menjemput kita. Dengan iman mari kita pecahkan roti ini. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan. Kalau ada bagian tubuh yang sakit, taruh tangan kirimu kepada bagian tubuh yang sakit itu. Letakkan dengan iman. Percaya kepadanya. Karena dia sendiri yang berjanji, dia tidak saja memberikan obat bagi kita untuk kekekalan jiwa, tetapi bilur-bilurnya menyembuhkan, mengangkat luka-luka hatimu, trauma-traumamu di masa lalu. Pengalaman-pengalaman yang gelap, yang kau sulit untuk atasi. Tapi kau mau diberi kekuatan Roh Kudus untuk mengatasinya. Kau mau diberi pengampunan. Dan diberi pemulihan, kesembuhan, kekuatan, kesehatan. Maka lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia dengan iman. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Mari kita puji Dia. Haleluya. Haleluya. Kami puji Engkau. Kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Pujilah Tuhan. Sembahlah Dia. Agungkan nama-Nya. Muliakan nama-Nya. Kuduskanlah Dia. Terimalah kesembuhan. Terimalah pemulihan dari Tuhan. Terimalah kekuatan dari Tuhan. Sembuh, pulih, kuat kembali. Kuat kembali di dalam Tuhan. Tuhan mengubah krisis hidupmu menjadi berkat. Tuhan menghancurkan semua trauma masa lalu, kegelapan masa lalu. Tuhan mau mengubah krisis menjadi berkat karena kemurahan-Nya, karena kemurahan-Nya. Haleluya. Pujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pujilah nama-Nya yang kudus. Pujilah Dia.
Dia juru selamat kita. Dia penebus dosa-dosa kita. Dialah yang memberikan kemurahan demi kemurahan atas hidup kita. Pujilah namanya. Haleluya. 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 Pujilah Dia. Sembahlah Dia. Haleluya. 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 Setelah engkau menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, sekarang dengarkanlah perintah firman Tuhan ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan mengasihiku, berpegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Kita terus bertemu, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Kupunya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan, yakin Tuhan menopang hidupku. Sampai ketemu buat teman-teman yang ada di Kudus. Kita akan bertemu di acara ulang tahun dari Giaku ke-71. Oke, sampai bertemu di sana. Sama-sama kita menikmati hadirat Tuhan dan tentunya kita mengucap syukur. Oke teman-teman di Kudus, Tuhan Yesus memberkati. Shalom seluruh jemaat Giaku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Warta sepekan minggu ini. Minggu ini, ibadah raya minggu depan akan dilayani oleh pengkhotbah tamu pada tanggal 13 Juli. Ibadah pertama dan kedua akan dilayani oleh pendeta Chang Huefa dari Bandung. Mohon dukungan doa jemaat sekalian untuk pelayanan beliau. Akan diadakan seminar keluarga dengan tema Merciful Heart, Always Forgive. Hati yang penuh belas kasih, selalu mengampuni. Pada hari Sabtu tanggal 12 Juli pukul 6:30 malam. Bertempat di ruang ibadah Giaku lantai 2 dengan pembicara pendeta Chang Huefa dari Bandung. Telah pulang ke rumah Bapa, saudara kita seiman, yaitu saudara Ferry Hindarto, dalam usia 41 tahun, meninggal pada hari Senin, 30 Juni 2025, pukul 7:30 malam, dan telah dikremasikan pada hari Kamis, 3 Juli 2025, pukul 11 pagi, di Krematorium Darsalam Kudus. Segenap keluarga besar Giaku menyampaikan simpati yang mendalam pada keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan. Doa dan puasa akan diadakan pada hari Kamis, 10 dan 24 Juli jam 10 pagi di ruang serbaguna lantai 1. Mari gabung dan berdoa bersama. Ibadah perayaan ulang tahun ke-71 Giaku akan diadakan tanggal 15 Juli, pukul 6 sore. Akan dibuka oleh paduan suara Mazmur Bakti. Pujian dan penyembahan dilayani oleh Febe Gladi.
dan pengkhotbah oleh Pendeta Minggus dengan tema From Mercy to Mercy, mengundang jemaat untuk ramaikan ulang tahun Giaku yang ke-71. Senin, tanggal 14 bulan Juli, akan diadakan klinik pembelajaran pujian dan penyembahan pukul 6 sore bertempat di ruang ibadah Giaku lantai 2. Mengundang seluruh tim puji-pujian dan penyembahan Giaku untuk hadir. Acara ini akan dilayani oleh Gladi Febetuwo. Beatstone Pagi Raya Keluarga akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 12 bulan Juli 2025, jam 5 pagi di ruang serbaguna lantai 1. Perayaan 2 tahun, Bereamart Giaku. Bereamart bakal banjir hadiah sepanjang bulan Juli setiap minggu. Belanja minimal Rp25.000, dapat memenangkan Grand Prize, dan banyak hadiah hiburan lainnya. Ingat, setiap minggu sepanjang bulan Juli, mari datang dan selalu belanja di Bereamart. Bereamart melayani dengan hati. Kepada Bapak, Ibu dan Saudara yang rindu memberikan persembahan via transfer. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening berikut ini, atau dapat juga melalui kris yang tertera dalam warta. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Gereja Isa Almasih Kudus, serta subscribe channel YouTube Gereja Isa Almasih Kudus untuk mendapatkan informasi seputar gereja ini terupdate. Demikian warta sepekan, Giaku Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Siang hari ini kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang kalau ada yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami, bisa bangkit berdiri untuk kami kenal dan disambut oleh Bapak dan Ibu Majelis. Ada yang baru pertama kali hadir? Ya, puji Tuhan. Ya, kami mengucapkan selamat menikmati ibadah yang kedua ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, yang berikutnya kami juga akan menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang berhari ulang tahun selama pekan yang lewat dari tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 6 Juli. Dari hari Senin sampai dengan hari Minggu ini. Kalau ada yang hadir dalam ibadah yang kedua, silakan untuk bangkit berdiri menerima kenang-kenangan dari gereja. Ya, kami ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Yo. Mari kita berdoa bersama-sama untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun, juga saudara-saudara kita yang lemah tubuh karena sakit. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Kau senantiasa beri kesempatan kepada kami untuk dapat menikmati hadirat-Mu di dalam setiap ibadah yang terselenggara di tempat ini. Bahkan di siang hari ini, kami boleh benar-benar mengalami kehadiran Tuhan di dalam setiap pujian penyembahan kami. Bahkan ketika kebenaran firman-Mu disampaikan. Terima kasih Tuhan, Kau beri kesempatan kepada kami boleh memuliakan Engkau dengan persembahan-persembahan yang kami bawa melalui pujian penyembahan, bahkan persembahan perpuluhan dari harta kekayaan, keuangan, berkat-berkat yang Tuhan curahkan kepada kami. Mohon kiranya Tuhan kuduskan seluruh persembahan perpuluhan kami yang kami bawa menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Tangan Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa terulur senantiasa untuk menyatakan berkat-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tangan Tuhan juga tidak kurang panjang untuk menjangkau dan melawat anak-anak-Mu, untuk menyatakan berkat-Mu atas anak-anak-Mu yang berulang tahun. Di hari spesial mereka, Tuhan juga akan berikan berkat secara spesial. Limpahi dengan karunia untuk senantiasa dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup mereka. Dalam usaha, di dalam pekerjaan, dagang, studi, apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu, dibuat berhasil dan nama Tuhan semata
diagungkan dan ditinggikan. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun. Saat ini kami bawa dalam doa untuk saudara-saudara kami yang berbaring lemah tubuh, baik itu di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Kami berdoa untuk Ibu Sofi, Ibu Meye, Ibu Teina, Ibu Rakiem, Ibu Sri Harwati, Ibu Sulistiowati, Ibu Wibianyo, Ibu Rahel Markati, Ibu Tika, Ibu Jun, Ibu Lipnyo dan Ibu Linda. Demikian juga untuk Ibu Lili, Bapak Yosia Hindra, Bapak Yusuf Sutejo, Bapak Budiono, Bapak Beni, Bapak Wagyo, Bapak Rudi, Bapak Holiang, Bapak Agus dan Bapak Andre Wiguno. Tangan Tuhan yang penuh kuasa akan menjamah tubuh anak-anakmu ini, menyatakan mujizat dan keajaibanmu, sehingga benar-benar saudara-saudara kami yang dalam lemah tubuh ini dikuatkan, dipulihkan oleh karena kuasa Tuhan nyata dan terjadi dalam kehidupan anak-anakmu. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati, memulihkan, menyembuhkan dan menguatkan saudara-saudara kami yang lemah tubuh. Kami berdoa untuk seluruh keluarga-keluarga Kristen, anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan juga memberkati. Memberkati bangsa dan negara kami, memberkati kota kami tercinta ini. Menjadi bangsa dan negara, kota yang benar-benar mengalami kemuliaan Tuhan di dalam setiap tumbuh kembang masyarakat yang ada. Seluruh sektor yang ada Tuhan memberkati, sehingga benar-benar bangsa dan negara kami, bahkan kota kami ini benar-benar mengalami berkat Tuhan. Pakai anak-anakmu yang duduk di dalam pejabat-pejabat yang ada untuk menyuarakan suara kenabian dan kebenaran Kristus dinyatakan di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati kota kami tercinta. Sekarang mari kita akan berdoa bersama-sama seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita akan bersama-sama akhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Dengan berkat firman Tuhan yang sudah memberkati kita pada siang hari ini, sementara kita meninggalkan tempat kudus dan kembali ke tempat kita masing-masing, sekarang tengadahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang asalnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.